Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau di antara saudara yang sudah menikah, pernahkah saudara bertengkar dengan istri, suami? Ya, saudara-saudara dalam pernikahan itu hampir setiap pernikahan, hampir ya saya katakan hampir, karena siapa tahu ada yang orang yang tidak pernah bertengkar atau tidak pernah cekcok di dalam keluarga. Memang ada ya, ada anak laki-laki ya, namanya Mario. Dia lihat ayah ibunya itu sudah menikah 30 tahun, tapi kok dia tidak pernah melihat mereka bertengkar. Maksudnya itu nggak pernah ribut, nggak pernah marah-marah begitu ya. Jadi dia pikir, wah kalau saya menikah saya kepengen seperti orang tua saya. Jadi mereka itu tenang, mereka kelihatannya saling menghargai, tidak pernah ribut. Jadi dia kepengen punya keluarga demikian. Jadi setelah ya dia sudah punya pacar, dia akhirnya menikah. Setelah dia menikah, wah belum lama menikah sudah ribut ya, sudah bertengkar. Wah dia kesel ya, sehari bertengkar, nanti bertengkar lagi. Loh kok nggak bisa, kenapa? Kenapa orang tuanya bisa, kenapa dia nggak bisa? Akhirnya ya dia weekend pulang ke rumah, dia bertemu dengan ayahnya ya, ini Mario anak laki-laki bertemu dengan ayahnya dan bertanya, ayah, aku kok menikah ya, sama istri itu ribut melulu, soal-soal kecil ribut, apa sedikit ribut. Tapi saya lihat kok ayah sama ibu nggak pernah ribut ya. Ayah sama ibu dia cerita-cerita mengenai keributan-keributan yang terjadi dalam keluarganya. Lalu ayahnya tersenyum ya, tidak komentar apa-apa, ayahnya tersenyum. Dia masuk, dia ambil buku catatan ya, rupanya buku harian. Nah di dalam buku harian itu dia kasih, nih kamu baca ya, apa yang pernah terjadi pada kami, yang kamu kira kami tidak pernah bertengkar. Nah ini rahasianya di sini. Lalu dia baca, dibaca, kok nggak ada yang bercerita tentang pertengkaran. Di dalam buku catatan itu adanya cuma, oh istriku, aku berterima kasih karena dia bisa mengurus anak-anak dengan baik, sabar ya. Lalu ada catatan lagi, waduh kalau aku harus mensetrika baju, aku paling tidak suka mensetrika. Ini setrikaannya bagus sekali, tiap hari aku pakai baju rapi. Lalu ada catatan lagi, wah hari ini kita makan enak ya, walaupun sederhana, dia bukan orang kaya, tetapi ada makanan yang enak disediakan istrinya. Nanti ada catatan lagi, waduh setiap pagi aku disiapkan kopi yang harum. Wah catatannya itu bagus-bagus ya. Terus gitu dia bilang sama ayahnya, ya iyalah karena semuanya ini baik, istrinya baik, jadi ayah tidak pernah bertengkar ya. Tapi istriku gini. Iya, tapi ayah kenapa di bagian-bagian tertentu kok ada yang sampai hampir robek ini ya catatannya. Ada yang tulisan ayah besar-besar begitu. Nah itulah, pada waktu ayah marah, ayah masih tetap menulis kebaikan ibu ya. Jadi dia selalu mencatat kebaikan istrinya. Jadi pada waktu marah, pasti kalau marah itu kan kejelekannya yang tahu, tetapi dia berusaha untuk mengerti istrinya dan mencatat yang baik ya. Jadi dia tidak mau menulis apa yang jelek. Jadi ayah pernah marah sama ibu? Ya pernah kejadian macam-macam begini begitu, membuat aku jengkel, membuat aku emosi. Tetapi
ayah selalu mengingat kebaikannya sehingga meredakan amarah ayah. Oh begitu, jadi kalau istriku begini begitu aku harus ingat kebaikannya. Iya, kalau kamu sedang marah kamu harus ingat kebaikannya sehingga meredakan amarah kamu. Ya, lalu si Mario bertanya pada ibunya, "Ibu, dalam pernikahan ibu pernah nggak marah sama ayah?" Nah, ibunya ketawa. "Ya iyalah, pernah. Tapi ibu nggak marah, nggak bertengkar." Enggak, karena kami memang sudah komitmen kalau tidak saling menjelekkan. Ya, kejelekannya itu harus diatasi dengan mengingat kebaikannya. Jadi jangan selalu mengingat keburukannya. Pada waktu dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita ingat apa yang pernah dilakukan yang baik. Ya, jadi saudara, di dalam Amsal, ya, Amsal 17 ayat 9 mengatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Ya, sekali lagi, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Ya, Amsal 17 ayat 9. Jadi saudara, jadi kita harus menutupi, ya, seperti kasih itu menutupi di dalam 1 Korintus pasal 13, ya, kasih itu menutupi yang keburukannya. Jadi maksudnya jangan dibangkit-bangkitkan, begitu, ya. Jadi saudara, di dalam persekutuan ada sering pertengkaran, ada sering orang bersalah. Jadi pada waktu orang bersalah, ingatlah ya, kebaikannya pernah dilakukan. Dan kesalahan orang jangan dibongkar di depan umum, ya, supaya orang tidak menjadi malu. Dan juga terlihat kasih di dalam persekutuan itu harus ada kasih, sama seperti dalam keluarga. Kalau ada yang jelek kita tutupi supaya terlihat kasih di antara satu dengan yang lainnya. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau selalu menutupi kesalahan kami, bahkan membuang kesalahan kami seperti dari timur ke barat. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, biarlah kami belajar untuk saling mengasihi antara suami istri, dalam keluarga, juga dengan sesama anggota jemaat, sesama teman-teman, supaya kami menutupi pelanggaran-pelanggaran. Karena kami ingin menunjukkan kasih di antara satu dengan yang lain, supaya ada kesatuan di dalam jemaat. Demi nama Yesus kami berdoa, dan mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sering melanggar, karena kami sering melakukan kesalahan. Biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga kita dapat menutupi pelanggaran dan menonjolkan kasih. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.